Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kami akan melakukan wawancara pada UMKM Mie Ayam Bakso Mustika Wonogiri, yang dimana tujuan dari wawancara kami adalah untuk mengetahui perubahan apa yang sudah dilakukan oleh owner Mie Ayam Bakso Mustika Wonogiri, guna mengikuti perubahan selera konsumen dari waktu ke waktu. Dan apakah owner juga sudah menyesuaikan metode penjualan dengan mengikuti teknologi yang semakin berkembang? Misalnya, mie ayam dan bakso yang dijual sudah bisa dibeli atau dipesan lewat aplikasi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari mahasiswa UIN ingin sedikit wawancara mengenai tindakan apa yang Bapak lakukan untuk mengikuti perubahan selera konsumen. Sebelumnya maaf ya Pak ya mengganggu waktunya. Baik, langsung ke pertanyaan saja, yaitu apakah selera konsumen terhadap mie ayam dan bakso tuh sekarang berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu? Kayak misal tuh pelanggan tuh dulu tuh suka rasa gurih, terus porsinya yang besar, tapi sekarang tuh lebih banyak topping atau gimana tuh Pak? Kalau menurut Bapak mah ya tergantung dari selera masing-masing. Kadang-kadang ada yang minta mie-nya itu mateng, ada yang kurang mateng atau setengah mateng, ada yang minta yang banyak, ya seleranya itu beda-beda. Tapi kalau untuk masalah topping ya paling cuma nanya apa ada ceker atau enggak gitu, kalau atau ada pangsitnya atau enggak, paling begitu aja. Jadi itu dari seleranya Kalau konsumen untuk sendiri? mie ya, kalau untuk bakso ya kadang-kadang ada yang menanyakan ada yang bakso besar apa enggak, bakso kecil apa, ini seleranya beda-beda. Terutama kalau untuk Jadi Bapak itu menuruti seleranya konsumen itu sendiri ya? ya tergantung dari ininya, Permintaannya? persennya terbanyak. Seandainya ada requestnya, oh ini kok banyak minta bakso gede gitu ya, Pak D bikin, Bapak bikin yang gede gitu. Tapi kalau waktu dulu kan nggak banyak yang suka yang gede. Kalau sekarang itu seleranya banyak yang gede, atau bakso telur atau bakso urat dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk sekarang Lebih ke itu ya apa? Inovasinya. untuk Kayak bakso kan ada telur, ada itu. ya sekarang udah komplit. Kalau untuk apa mah udah mau yang urat, mau yang telur atau yang biasa, semuanya udah ada. Terus gimana sih cara Bapak itu tahu adanya perubahan selera konsumen, kayak misalnya dari masukan pelanggan, terus tren media sosial sama pengalaman langsung gitu. Dari pengalaman Bapak langsung. Kalau Bapak mah ini tuh apa? Kalau untuk tren sekarang itu kan banyak yang ngambil sendiri sampai cuman sekian ribu ngambil sendiri. Tapi kalau Bapak enggak, tetap ya, Pak, ya? tren yang Bapak pertahankan ya seperti yang lama, cuman memang kualitasnya terjamin gitu. Jadinya untuk menarik pembeli itu bukan karena banyaknya, tapi kalau menurut Bapak mah yang penting rasanya dijaga, kualitasnya tetap yang terbaik. Itulah yang kalau menurut Bapak kiat-kiatnya seperti itu. Nggak harus mengikuti semua tren sekarang. Semua buktinya tren sekarang juga sebentaran aja hilang gitu, biasanya seperti itu. Iya. Terus kalau apa saja perubahan atau penyesuaian yang sudah dilakukan pada menu atau rasa agar sesuai dengan selera pelanggan saat ini? Contohnya itu kayak menambahkan itu Pak, level pedasnya, terus membuat varian mie ayam sambal bawang atau apalah gitu. Enggak, kalau Bapak tetap konsisten sama kualitas yang Bapak buat dari awal. Jadi rata-rata 99% itu konsumen udah semua cocok sih kalau untuk sama selera yang Bapak ingin sekarang gitu. Dari dulu itu ya rasanya seperti itu aja gitu. Tapi masalah ada yang pedas atau enggak itu Bapak nggak bikin kalau untuk saat ini. Terus Bapak pernah nggak sih nambahin varian baru gitu sama menu bakso atau mie ayamnya? Terus kalau ada, apa alasan Bapak nambahin itu dan hasilnya gimana? Bapak yang paling cuman yang ada perubahan itu tadinya belum ada bakso yang besar, yang urat atau yang isi telur, tapi sekarang itu aja ditambah yang
bakso urat yang gede sama yang isi telur itu aja. Kalau untuk varian-varian lainnya belum ada, Mbak. Oh ya. Terus kalau itu Pak, tanggapan pelanggan terhadap perubahan menu atau inovasi yang dilakukannya itu apa Pak? Ya Kayak- positif, ininya tanggapannya baik. Itu banyak pelanggan yang suka, yang tadinya nggak pakai yang gede, kadang-kadang banyak yang pakai yang gede gitu. Itu aja biasanya. Karena kalau untuk rasa udah rata-rata 99% cocok. Iya. Dari suku apa aja kayaknya sih masuk. Karena rasanya itu udah kayak rasa nasional. Kalau Bapak ini manis banget enggak, asin juga enggak gitu. Jadi seperti itu. Terus apakah tampilan penyajian atau cara pelayanan dari Bapak itu juga diubah agar lebih menarik bagi pelanggan? Ya dari dulu yang penting kalau untuk pelayanan itu pertama ya kesopanan, keramahan, dan kebersihan itu loh yang Bapak terapkan dari situ. Jadi ya seperti itu aja kalau untuk ini. Ada perubahan yang lain dari dulu. Prinsipnya Bapak itu jualan itu pertama kebersihan, kedua rasa, ketiga ya ramah tamahnya dari kitanya itu yang harus kita jaga supaya pelanggan itu tidak merasa jenuh di warung. Jadi ada kadang-kadang ya ada candanya, ada pokoknya akrab-akraban lah istilahnya. Biar nyaman juga ya Pak? Iya, jadi bukan hanya makan, bayar, beli atau kita jualin udah diem, udah ya nggak seperti itu. Biasanya kita ada selingan-selingan, kita nanya apa, hal apa seperti itu, kiat-kiatnya untuk supaya betah lah istilahnya pelanggan itu sama kita. Terus kalau apakah usaha ini sudah menggunakan media sosial gitu Pak untuk layanan pesan online? Kalau Bapak ada teman baru Maxim, kalau yang lainnya baru mau rencana, kiranya GoFood, Shopee itu baru nanti rencananya mau beli HP aja belum sempat kasih impor apa ke mana, udah dari kemarin. Jadi karena kita kalau udah di warung itu udah langsung banyak pelanggan, jadi susah untuk keluarnya itu kadang-kadang. Nggak ada waktunya ya? Nggak, waktunya itu susah banget gitu. Iya, terutama itu karena cuma berdua. Terus apa tantangan terbesar saat mencoba menyesuaikan diri dengan selera konsumen yang terus berubah, Pak? Ya tantangannya kalau Bapak mah yang jelas itu karena banyak ini apa yang jualan itu, tantangannya cuma itu. Kalau untuk perubahan selera konsumen Bapak ini kayaknya udah begitu aja, nggak ini. Bahkan orang yang nyoba produknya Bapak ini rata-rata udah cocok gitu. Jadi ya alhamdulillah sih nambah pelanggan biasanya malah yang tadinya pelanggan dari mana setelah nyoba produknya Bapak ini, ya alhamdulillah kayaknya ada cocok. Baik Pak, terus dari semua yang tadi itu tuh dampak perubahan terhadap jumlah pelanggan dan penjualannya tuh gimana Pak? Ya kalau untuk saat ini malah makin meningkat kalau menurut Bapak. Jadi itu tadi setiap yang nyoba itu rata-rata jadi langganan. Nah, kalau ini juga pernah nyoba ke sini, kebanyakan yang tadinya pelanggan dari mana, setelah nyoba di sini, ya alhamdulillah jadi pelanggan di sini. Gitu. Terus menurut Bapak itu apa kunci utama agar usaha mie ayam sama bakso Bapak ini tetap disukai terus bertahan di tengah perubahan selera masyarakat? Yang jelas gini, pertama itu kualitas jangan dirubah. Ini kalau Bapak ini kualitasnya semuanya yang terbaik. Jadi dari ayamnya, dari mie-nya juga bikin sendiri, dari baksonya juga bikin sendiri. Jadi nggak tergantung ke orang lain. Jadi makanya bisa jaga kualitas dan kuantitasnya itu. Jadi
dari awal sampai sekarang ya rasanya ya seperti itu, nggak bisa berubah karena buatan sendiri. Kecuali kalau buatan orang lain kan kita nggak tahu. Iya, beda-beda ya Pak. Itu aja kuncinya. Ya, mungkin itu aja ya Pak ya. Makasih atas waktunya. Ya, Maaf mengganggu. Maaf merepotin ini. Iya, nggak apa-apa, udah biasa. Makasih ya Pak. Iya. Pak.